Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan yang nomor 5 tadi. Jadi penjelasan dari pilihan gandanya ini untuk yang opsi A dulu. Jadi kita akan ngecek kedua pernyataan. Ketika pernyataan 1 pasti atau bisa menjawab, tetapi pernyataan 2-nya nggak bisa menjawab, maka kita pilih opsi yang A. Kalau opsi yang B, kita nyoba pernyataan 1, tapi ternyata pernyataan 1 nggak bisa menjawab. Yang bisa menjawab adalah pernyataan nomor 2. Nah, maka itu adalah opsi yang B. Kalau opsi yang C, ketika pernyataan 1 udah kita coba, tapi ternyata nggak bisa menjawab atau nggak pasti, pernyataan 2 kita coba juga dan itu juga sama nggak pasti atau nggak bisa menjawab, maka kita gabung dua-duanya dalam satu pernyataan. Ketika digabung dan ketemu atau bisa menjawab, maka itu pilih opsi yang C. Sedangkan kalau opsi yang D, ini ketika kita mencoba menggunakan pernyataan nomor 1 bisa menjawab, nyoba pernyataan nomor 2 juga ketemu atau bisa menjawab. Nah, kalau dua-duanya masing-masing bisa, maka kita pilih opsi yang D. Kalau opsi yang E, pernyataan nomor 1 kita coba tapi nggak pasti atau nggak bisa menjawab. Pernyataan nomor 2 juga sama, nggak pasti atau nggak bisa menjawab. Dan udah digabung juga nggak ketemu, nggak bisa menjawab, maka kita pilih opsi yang E. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 6. Nomor 6, ini yang diminta apakah X kuadrat adalah bilangan ganjil. Nah, di pernyataan nomor 1, ini katanya X adalah bilangan prima. Berarti kan bilangan prima ada angka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, X-nya mau berapa? Ya kita coba dulu dengan angka 2. Kan yang diminta ini X kuadrat plus 1. Berarti kita masukkan ya. X kuadrat berarti 2 pangkat 2 tambah 1. Ini 4 tambahin 1 berarti 5. Ini ganjil. Terus bilangan prima kan bisa juga angka 3. Sama ya, kita masukkan ke pertanyaan, berarti 3 pangkat 2 plus 1, 9 tambah 1, 10. 10 adalah bilangan genap. Nah, ini, kalau kita menggunakan pernyataan nomor 1, yang satu ganjil, yang satu genap, kan nggak pasti. Berarti menggunakan pernyataan nomor 1, ini tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena dia tidak pasti. Oke, jadi ini ya, contoh yang tidak bisa menjawab. Jadi nggak bisa dikatakan dia ganjil, nggak bisa juga dikatakan dia genap. Kenapa? Karena nggak pasti, beda. Bisa ganjil, bisa genap. Oke, pernyataan nomor 2. X adalah bilangan ganjil. Oke, pernyataan nomor 2. Bilangan ganjil itu kan ada angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita coba dulu ya, kalau X-nya 1. Nah, masukkan ke pertanyaan yang sama. X kuadrat berarti 1 kuadrat plus 1. Hasilnya 2. 2 bilangan genap. Terus X yang lainnya lagi. Berarti kalau X-nya 3, sama, kita masukkan juga ke pertanyaan. 3 pangkat 2 plus 1. 9 tambah 1, 10. 10 juga genap. Terus misal X yang lainnya lagi. X yang ganjil misalnya kan 5. Berarti masukkan ke pertanyaan ya. 5 pangkat 2. 25 tambah 1, 26. 26 ini genap. Dan seterusnya. Nah, kita udah nyoba 3 percobaan. Ternyata nilainya genap semua. Meskipun dia bukan ganjil, tetapi intinya pertanyaannya terjawab, berarti ini bernilai pas. Jadi sekali lagi ya, bukan benar atau salah, tetapi terjawab atau tidak. Kalau kita lihat di pilihan ganda, menggunakan pernyataan 1 tidak menjawab, tetapi pernyataan yang nomor 2 ini cukup untuk menjawab. Berarti opsi yang pas adalah yang B ya, satunya tidak bisa menjawab. Menggunakan pernyataan nomor 2 bisa menjawab pertanyaan. Oke, lanjut untuk soal yang nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini ada suatu lambang dan lambangnya sudah ditentukan oleh si pembuat soal. Jadi ini bukan hafalan tapi pemahaman terkait seputar lambang. Jadi kalau kita punya A bintang B,
Cara ngitungnya adalah A ditambah B dikurang A kali B. Nah, ini kan ada nilai P. P-nya itu adalah 2 bintang 3. Samakan dulu ya posisinya. Jadi yang depan adalah sebagai A, yang belakang adalah sebagai B. Nah, terus cara ngitungnya tinggal dimasukin ke soal yang sudah dibuat atau soal yang sudah ditentukan. Berarti kita hitung seperti biasa perkaliannya dulu. Berarti 2 tambah 35 kurang 6 min 1. Nah, jadi kita punya ya P-nya tadi udah kita hitung yang 2 bintang 3, ini dia. Hasilnya min 1, sedangkan Q-nya adalah 1, jadi P-nya lebih kecil. Atau dibalik, kalau nggak ada Q-nya lebih besar dari P. Oke, untuk yang nomor 8, ini pun sama. Ada lambang yang sudah ditentukan oleh si pembuat soal. Jadi kalau kita punya lambang A titik B atau A lambang B, caranya adalah A buka kurung, A plus B tutup kurung kali B plus 2. Nah, ini penggunaannya. Terus di soal nomor 8, ini kan titiknya ada 2. Dihitungnya dari mana? Dimulai dari dalam kurung dulu. Berarti yang kita cari adalah yang min 1 titik 2 terlebih dahulu. Yang depan sebagai A, yang belakang adalah B. Oke, kita masukkan langsung sesuai dengan soal. B-nya tadi adalah 2, A-nya ini ganti juga ya, A-nya yang depan. Berarti A-nya adalah min 1. Oke, min 1, B-nya yang belakang berarti plus 2 dikali B. B-nya yang belakang, kemudian tambah 2. Hitung dalam kurungnya dulu. 1 kali 2 tambah 2. Berarti 2 tambah 2 kita punya 4. Nah, ini sudah kita hitung. Nilainya adalah 4. Sekarang lanjut untuk perhitungan berikutnya. Jadi 2 kali ngitung ya. Min 2 lambang 4. Berarti A-nya min 2, B-nya sekarang adalah 4. Cara ngitungnya masih sama, pakai yang ini juga. Berarti A plus B, berarti min 2 plus 4. Kali B, berarti kali 4 plus 2. Hitung dalam kurungnya dulu. 2 kali 4 tambah 2. 8 tambah 2, kita punya 10 untuk hasil akhirnya. Oke, untuk yang nomor 9. Untuk nomor 9 yang harus dipahami, kalau kita punya fungsi tetapi di dalam kurungnya belum fx, ini kan masih x plus 1, maka solusinya kita buat yang di dalam kurung agar menjadi sama seperti dengan yang mau ditanyakan. Nah, ini kan yang mau ditanyain adalah F17. Berarti kita cari X-nya berapa. Caranya gimana tadi? Yang di dalam kurung disamain dengan yang mau ditanyain. Nah, dari sini kan satunya pindah. Berarti sekarang kita dapat ya. Untuk satunya pindah, sisanya tinggal X. Nah, sama dengan 17 dikurang 1. Sehingga dapat X-nya adalah 16. Nah, X-nya udah ketemu 16. Baru kita masukkan ke dalam soal. Jadi setiap nilai X diganti dengan hasil perhitungan yang tadi. Tadi kan X-nya 16. Jadi akar 16 min 4. Akar 16 adalah 4 dikurang 4. Jadi kita punya 0. Oke, untuk yang nomor 10. Nomor 10. Nah, ini rumusnya juga sudah pernah ketemu. Ingat kembali kalau kita punya rumus A kuadrat min B kuadrat. Solusi penyederhanaannya adalah A plus B, A min B. Jadi kalau kita punya A kuadrat misal min 25. Jadi solusinya si 25-nya di akar kuadratin. Akar 25 kan 5. Jadi A plus 5, A min 5, dan seterusnya. Nah, berarti kalau ini nih, A kuadrat minus 16, solusinya gimana? Sama. Pokoknya kalau ada pengurangan dengan pangkat 2 langsung di akar kuadratin. Akar 16 kan 4. Jadi A plus 4, A min 4. Oke, yang atas sudah aman. Sekarang yang bawah. Nah, kalau yang bawah, dia bukan pangkat 2. Kalau bukan pangkat 2, diperkecil. Artinya gini, angkanya dicari yang bisa ngebagi 16 sama bisa ngebagi 4. Yang bisa ngebagi 16 sama 4 kan angkanya 4. Jadi 4-nya dikeluarin dulu. Kalau udah dibagi seperti biasa. 16 dibagi dengan angka yang di luar. 16 dibagi 4. Berarti dapat 4. Terus min 4 dibagi 4.
kita punya min 1 atau min 4-nya coret ya, sisanya tinggal min A. Atas bawah ini belum ada yang sama. Loh kenapa? Ini dua-duanya yang atas plus A-nya, yang bawah A-nya minus. Nah ingat, bisa dirubah tanda dengan cara apa? Dengan cara dikalikan dengan min 1. Berarti 4 kali min 1. Nah kalau dikali min 1, yang awalnya min A, sekarang A-nya berubah jadi plus A. Yang awalnya plus 4 berubah menjadi min 4. Jadi seperti ini ya untuk merubah yang di dalam kurung. Jangan lupa dikalikan dengan min 1. Sekarang kita lihat atas bawah udah ada yang sama, yaitu A min 4, coret. Nah sisanya A plus 4 per bawahnya 4 kali min 1 dapat min 4. Oke, untuk yang nomor 11 kita lihat Fauzi bilang bahwa usianya berupa bilangan prima antara 20 dan 50. Berarti kita data dulu, antara 20 dan 50 kan bisa jadi 23 ya. 24, ingat bilangan prima itu nggak bisa dibagi selain angka 1 dan dirinya sendiri. Kalau 24 kan bisa dibagi 2, berarti 24 bukan prima. 25 bisa dibagi 5, 26 bisa dibagi 2, 27 bisa dibagi 3, 28 dibagi 2, 29 ya. 29 kan nggak bisa dibagi-bagi lagi selain angka 1 dan angka itu sendiri. Berarti 29 prima. 30 bisa dibagi 3. 31 prima. 32 bisa dibagi 2, 33 bagi 3. 34 bukan 35, 36, 37 ya. 38 bisa dibagi 2, 39 bagi 3, 40, 41. Oke, 42 bisa dibagi 2, 43. 44 bisa, 45 bisa dibagi 5, 46 bisa dibagi 2, 47. 48, 49 bisa dibagi 7. Oke. Nah, ini adalah angka-angka primanya. Dari angka-angka ini katanya kalau dibagi 2 sisanya 1. Berarti solusinya gimana gini? Kita bagi dulu. Misal 23 dibagi 2. Ini kan dapat 1 ya. Ini 2 kurangkan 3, ini 1 juga 2. 1. Nah, ini nih yang bawah ini namanya sisa. Ternyata 23 kalau dibagi 2 pas sisanya 1. Tapi kita cek lagi karena kan banyak kemungkinan lainnya sampai 47 ini nih. Nah sekarang kalau 29 dibagi 2, ini ternyata hasilnya juga bersisa 1. Berarti kesimpulannya sangat banyak ya, atau bahkan semuanya. Kalau dibagi 2 sisanya 1. Kemudian ada keterangan lagi, akan bersisa 1 kalau dibagi 3 dan 4. Nah kita nyari nih, kalau dibagi 3 sama dibagi 4 sisanya 1. Berarti kira-kira angka yang pas berapa? Kalau dibagi 3 sama dibagi 4 sisa 1. Kalau 23 ini enggak ya, sisanya 2. Karena kan kalau 23 dibagi 3 ini 7. 7 kali 3 21, kurangkan 2. Nah, ini sisanya 2. Sedangkan yang diminta di soal sisanya 1. Berarti 23 otomatis gugur. 29 sama. Terus ini sama. Ini, nah 37 coba. Kalau si 37 dibagi 3, ini 1, 3, 7 dibagi 3, 7 kali 2 ya, 6, sisanya 1. 37 dibagi 3, pas sisanya 1. Coba lagi, kalau 37 nya dibagi 4, 4 kali 9, 36. Nah sisanya 1, pas ya. Berarti usianya si Fauzi ini adalah 37 tahun. Yang diminta apa? Usia adiknya yang 2 tahun lebih muda. Berarti kalau lebih muda dia dikurang, jadi 37 dikurang 2. Berarti dapat ya usia adiknya adalah 35 tahun.